Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim. Ilahi, lillahi ta'ala karim. Ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil ilham. Oke teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang tentang Cina yang berhasil di Indonesia ya. Jadi banyak gaungan-gaungan dan bahkan banyak yang ditakutkan rakyat Indonesia tentang Cina. Cina yang hadir, yang maju di Indonesia ini ya. Jadi kita mau cerita kenapa Cina itu lebih maju dari Indonesia yang di negara Indonesia ini, yang di NKRI. Jadi begini ya guys ya. Ketakutan rakyat tentang bangsa Indonesia itu ketakutan rakyat tentang rakyat Cina yang berada di Indonesia itu menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah pelajaran ya, pelajaran sebenarnya. Kenapa Cina tuh lebih maju dia dibandingkan orang Indonesia di NKRI. Jadi kita contohkan kemarin ada pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Cina Taipei, itu kualifikasi ya. Jadi kita bukan mau cerita bolanya, tapi kita mau ngambil pelajarannya apa gitu. Nah, itu satu pelajaran bisa kita ambil, bahwa dari sepak bola orang Indonesia itu bangkit sehingga mengalahkan Cina Taipei 9-0 ya. Artinya orang Indonesia dari tim sepak bolanya benar-benar mempunyai semangat, mempunyai kualitas untuk mengalahkan lawan-lawannya, untuk menyaingi atau mengimbangi bahkan mengalahkan Cina Taipei. Nah, situ satu pelajaran yang kita ambil, bahwa yang terjadi di Indonesia ini, ketakutan tentang Cina masuk, Cina itu berkuasa di Indonesia, itu sebenarnya salah siapa gitu. Sebenarnya salah diri kita sendiri loh. Itu salah diri kita sendiri. Di mana salahnya gitu? Kita melihat banyak orang Indonesia, orang Cina itu yang berkompeten, yang lebih baik dibandingkan orang-orang kita. Yang contoh kita ambil Ahok. Ya, Ahok itu dia ketika menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi gubernur, dia tunjukkan kinerja dia yang lebih baik. Dia tunjukkan kinerja dia yang lurus gitu. Nah, jadi kalau Ahok, orang Cina di negara Indonesia bisa seperti itu, bisa berjalan dengan baik, dengan lurus tanpa ada korupsi, kenapa orang kita tidak? Untuk menyaingi atau mengalahkan Cina dari segi kinerja, ya udah lakukan. Orang Indonesia itu harus lakukan yang terbaik, jangan korupsi. Ya lurus-lurus aja jalannya. Jadi ini sebuah gambaran yang dikasih sama kita. Ini sebuah pelajaran bahwa orang Cina tampil dengan gaya yang lebih baik, dengan yang memang modelnya ya lurus aja gitu. Tidak ada korupsi, tidak ada pungli-pungli. Itu kan kinerjanya Ahok. Ahok tak suka pungli, tak suka korupsi. Nah, jadi apa yang mesti kita takutkan? Sebenarnya apa yang perlu kita takutkan itu apa dari Cina? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau mau menyaingi, kalau mau mengalahkan mereka, ya udah lakukan yang terbaik. Silahkan lakukan yang terbaik. Kinerja itu dibagusin, lurus saja, jangan korupsi, jangan ada pungli-pungli. Harusnya seperti itu yang kita lakukan. Bukan malah kita mengecam Cina, tapi perbuatan kita sendiri masih korupsi, pungli, mencaci maki, ya sama aja gitu. Maka pantaslah Allah memberikan kepada mereka yang terbaik. Kenapa? Karena memang mereka sendiri mau melakukan yang terbaik. Nah, kitanya macam mana? Kita bisa mengalahkan mereka? Bisa, kalahkanlah mereka. Dengan apa? Dengan cara kinerja itu yang baik. Ya lurus-lurus saja, jangan ada pungli, jangan ada korupsi. Jadi jangan salahkan Cinanya, gitu. Salahkan diri kita. Kenapa kita nggak mau melakukan yang terbaik? Gitu aja. Sederhana aja sebenarnya. Masa kita sibuk
menyalahkan Cina, sementara diri kita nggak mau melakukan yang terbaik. Kita sendiri masih banyak tuh korupsi di Indonesia, dan Cina masuk tuh sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Cina tuh sudah ada masuk. Sedikit demi sedikit mereka lakukan yang terbaik sehingga mereka berkembang. Nah, kitanya sekarang orang Indonesianya mau nggak berkembang, mau nggak bangkit agar terperbaiki ini negara. Ya lurus aja lah jalannya. Silakan lakukan pekerjaan dengan baik, lurus saja, jangan ada pungli. Sebenarnya sederhana gitu. Jadi banyak orang menggaungkan yang mendoktrin Cina itu sudah masuk menguasai. Mereka menguasai apa? Apa yang mereka kuasai? Nggak segampang itu loh. Nah, kecuali memang kita tidak mau melakukan yang terbaik, kecuali kita masih tidak mau, kecuali kita menghilangkan korupsi, pungli pada diri kita, pada pekerjaan kita. Ya nggak apa, lakukanlah. Nggak mungkin Cina itu berkuasa, dan mereka juga nggak akan mungkin berhasrat untuk menguasai. Tapi karena diri kita sendiri yang nggak mau melakukan terbaik. Bukti masih banyak pungli, masih banyak korupsi. Kita nggak usah bohong lah, sudah dari zaman dulu. Bahkan masuk penjara, di penjara itu aja udah macam hotel. Ada kulkas, ada spring bed, ada ini segala macam. Itu kan sudah jelas. Jadi jangan salahkan Cinanya, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak mau bangkit? Kenapa kita nggak mau menghilangkan korupsi pungli pada diri kita? Ya itulah dia. Jadi setiap ada Cina yang masuk yang disalahkan Pak Jokowi. Setiap ada Cina yang masuk yang disalahkan Pak Jokowi. Sementara Cina sudah masuk sebelum ada Pak Jokowi menjadi presiden. Cina sudah masuk. Ini gaungan provokator. Inilah politik-politik yang memang merusak akhlaknya rakyat, merusak pikiran umat, pikiran rakyat. Ini yang terjadi. Kami tidak membela Cina, bukan membela Cinanya, bukan. Tapi kita mengambil pelajaran dari mereka yang terus melakukan yang terbaik. Ya udah, kita bangkit dong, lakukan yang terbaik. Jangan pungli, jangan korupsi. Ini terjadi loh di seluruh daerah. Kalau nggak mungkin dibentuk KPK. Karena adalah yang korupsi maka dibentuklah KPK. Jadi simpelnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Ya udah, lakukan yang terbaik. Jangan lagi ada korupsi di Indonesia. Janganlah pungli. Udah, selesai. Tak ada masalah. Jadi jangan rusak otak rakyat nih dengan menggaungkan Cina berkuasa. Jangan. Gak sebodoh itu. Manusia itu semua gak sebodoh itu. Dan gak mungkin dibiarkan Allah manusia itu bodoh seperti itu. Gak mungkin. Masih banyak lagi yang berkompeten, masih banyak yang mau jalannya lurus, tidak ada pungli, tidak ada korupsi. Oke teman-teman, itu masih sedikit keterangan kita tentang Cina yang beredar di Indonesia, ya. Jadi tidak ada masalah mereka mau masuk atau tidak masuk. Kalau kita mau mengalahkan mereka, ya udah, lakukan kerja yang terbaik. Hilangkan korupsi, pungli pada diri kita, pada negara kita. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.